Baik sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Yang saya hormati Pak Anies dan Gus Muhaimin yang telah bersedia hadir di depan kita semua. Dan saya hormati buat semua seluruh warga Indonesia yang hadir pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Rian Setiawan, saya salah satu seorang jurnalis dari deduktif.id. Terima kasih buat teman-teman media yang ada di sana. Untuk pertanyaannya langsung saja. Saya mau bercerita sebelumnya Gus Muhaimin, apalagi Gus Muhaimin kan mantan Menaker ya sebelumnya. Saya pada tahun Desember 2023 kemarin saya adalah korban PHK dari media saya, Pak. Tapi alhamdulillah beberapa waktu kemudian saya mendapatkan pekerjaan di tempat lain, media lain. Yang saya mau ceritakan adalah saat ini jurnalis media itu rentan banget menjadi korban PHK karena dengan alasan perusahaan-perusahaan itu melakukan efisiensi, kerentanan PHK. Dan kemudian kedua, banyak teman-teman media yang tidak mendapatkan jaminan hari kerja, jaminan hari tua, BPJS dan sebagainya. Itu pertama, tentang kesejahteraan jurnalis. Dan kedua, banyak banget jurnalis-jurnalis itu yang memang awalnya dia harusnya bekerja menjadi seorang jurnalis yang melakukan reportase atau melakukan pemberitaan, tapi banyak banget jurnalis yang disuruh mencari iklan dan sebagainya, sehingga banyak banget jurnalis yang harus disuruh multitasking. Tapi sementara kesejahteraan mereka tetap biasa aja, sangat minim. Itu kedua. Dan ketiga, jurnalis ini rentan sekali dikriminalisasi, Pak. Dikriminalisasi oleh, ini pengalaman kami di lapangan. Ketika kami melakukan sebuah liputan, kami dikriminalisasi oleh tim keamanan dari beberapa paslon, kemudian dari beberapa parpol itu dikriminalisasi, diancam, kemudian bahkan banyak banget teman-teman perempuan yang mendapatkan pelecehan seksual, Pak. Jadi kami ini jurnalis, kami rentan mengalami kriminalisasi, intimidasi dan juga pelecehan seksual. Nah, inti dari itu semua bagaimana ketika nanti Pak Anies menjadi presiden dan kemudian Gus Muhaimin menjadi presiden, bagaimana cara kalian berdua ini memberikan kesejahteraan dan keamanan bagi kami nih para jurnalis agar kami bisa bekerja sesuai dengan kerja-kerja jurnalis dan kemudian kami juga mendapatkan keamanan. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Tepuk tangan untuk jurnalis Indonesia. Jadi ini profesi yang spesial, memiliki ruang lingkup kerja yang khusus, pola hubungan kerja yang khusus. Tapi sebagai pekerja biasa, tentu jurnalis sejak mulai masuk sampai kemudian bekerja harus mendapatkan yang namanya hak-hak normatifnya. Sebagai pekerja, saya mau ngadep kemana ini kameranya ini? Nah, sana. Supaya Gus di sana juga teman-teman media. ya. Jadi profesi jurnalis ini sama dengan pekerja yang lain. Begitu masuk harus masuk menjadi bagian dari pekerja yang mendapatkan hak-hak normatifnya. Sedangkan sebagai profesi yang spesial tentu seorang jurnalis memiliki berbagai kelebihan, berbeda dengan profesi-profesi yang lain. Tentu standar mulai dari tunjangan dan berbagai hak-hak normatif lainnya ya harus dipenuhi. Akan tetapi kalau terjadi pola hubungan kerja yang bermasalah, maka sekali lagi harus diatasi 3 tahap. Tahap yang pertama mediasi, tentu saja dialog. Lagi-lagi dialog ini penting. Ini semua problem yang disampaikan tadi, termasuk yang kedua, sama. Pada dasarnya ketika ekonomi kita sudah membaik nanti, pada dasarnya kita dorong seluruh pekerja-pekerja sektor informal yang diposisikan sebagai pekerja non formal ini kita dorong menjadi pekerja formal. Jadi 50 juta itu enggak kecil. Pengusaha juga butuh hidup, pekerjanya juga tidak boleh diabaikan hak-hak normatifnya.
Dari situlah kita mulai membahas kewajiban pemerintah, yaitu menjaga dan melindungi hak-hak normatif para pekerja kita. Sehingga selain tripartit, ini tahap yang ketiga nih, dialogis dua pihak sudah nggak mampu, maka tripartit bisa melibatkan pemerintah menjadi bagian dari solusi PHK. Nah, ketika ini sudah dan rata-rata kalau tripartit teratasi, maka yang kedua kita bisa masuk ke yang paling akhir adalah peradilan. Peradilan untuk mengatasi perbedaan pandang tentang hak-hak yang melekat pada seorang pekerja. Dan memang jurnalis ini profesi yang istimewa, sehingga kita harus hati-hati karena di akhir-akhir ini banyak sekali kriminalisasi maupun upaya-upaya mengganggu hak-hak profesional para jurnalis. Saya dan Mas Anies yakinlah nanti suatu hari kalau mendapatkan amanah ini, kita akan menjamin hak-hak yang melekat pada seorang jurnalis, kebebasan untuk menyampaikan ekspresi pekerjaannya, kebebasan, perlindungan hukum itu mutlak. Saya kira itu, mungkin Mas Anies tambahin. Cukup. Terutama yang aspek tadi kriminalisasi. Menurut saya aspek kriminalisasi harus hati-hati, harus ada pedoman khusus di aparat penegak hukum ketika ada pelaporan-pelaporan terhadap jurnalis, sehingga kita punya mekanisme screening yang lebih ketat, yang memang legitimate terjadi pelanggaran. Di situ memang bisa dilakukan penuntutan, tapi yang tidak maka jangan sampai jadi kriminalisasi, gitu ya Bung Rian. Oke. Ini warga Tanah Merah yang sering ketemu sama-sama kalau datang ke Tanah Merah nih. Siap. Baik, sekarang sebelah sini.